Shalom warga kerajaan, khususnya dari kelompok Rock Ministry. Nilai kita adalah kualitas kita adalah soul. Pertama-tama spiritual, rohani. Kedua karena rohani punya authority, punya otoritas. Orang benar itu besar kuasanya kalau berdoa. Kemudian tentu saja kalau mau punya dampak harus ada leadership. Akibatnya ada transformer, salt. Saudara yang kasih Tuhan, how to transform the society? Yang pertama harus engage. Kita seringkali berkata, wah, tidak cocok kalau anak Tuhan ada di politik. Ada seseorang pemimpin yang sangat terkenal, tidak usah sebut namanya. Sekarang harus hati-hati, sedikit-sedikit somasi. Dia diberitahu bapaknya, kalau mau berdampak, kamu cuma pengusaha, terjun politik, jadi anggota DPRD. Dan saudaraku dari kesaksiannya, semua yang lain marah. Karena apa? Dia tidak bisa diajak kerjasama. Saudaraku, yang lain sudah setuju. Akibatnya teman-temannya marah. Dan di ruangan daripada DPRD itu, kantor DPRD semua merokok. Dia keluar di samping satpam. Yang lain tidak pernah datang kan? Ya, termasuk rapat sebagainya. Dan dia yang bertemu dengan masyarakat. Dan saya dengar kesaksiannya. Karena dia anggota dewan, pernah didatangi orang minta, yaitu untuk izin, sesuatu izin pertambangan atau apa. Lalu menyerahkan dia sebuah ROG Rolex All Gold. Dan jawabannya pasti menyenangkan Tuhan. Tidak ada budaya seperti itu di tempat ini. Orangnya kaget. Itu saja budaya di mana-mana. Yang satu ini beda. Saya berdoa setiap saudara beda. Saudara punya kualitas karena kita adalah the salt of the earth, karena bumi. Dan kita adalah the light of the world. Light itu akan membuat orang melihat, wah ternyata dia kotor, dia telanjang, bukan menghakimi. Dengan kita hadir saja luar biasa. Dan saya mendengar kesaksian semacam itu. Dan kita tahu sejarahnya bagaimana saudara kita ini menjadi bupati dan menjadi berkat buat banyak orang. Itu tujuannya saudara. Jadi kita tahu bahwa ada 7 puncak gunung. Kita harus engage di sana. Saya sampaikan minggu lalu tentang bagaimana Yesus datang ke rumah cukai. Datang ke rumah cukai saudaraku. Itu tempat yang paling menjijikkan buat orang Yahudi. Karena di sana memeras bangsa sendiri. Untuk memperkaya diri sendiri. Masih ingat bahkan kepalanya dia datangi. Yaitu Sakius. Sakius turunlah. Sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. And what happened? Matanya terbuka dan dia berkata, Tuhan, setengah darahku kuberikan pada orang miskin. Dan karena aku memeras orang, ku kembalikan 4 kali lipat. Saya bayangkan Yesus tersenyum dan berkata, keselamatan sudah datang ke rumah ini. Sebab orang ini pun adalah the son of Abraham, putra Abraham. Karena itu saudaraku, banyak contoh semacam itu. Anda bisa engage di art and entertainment. Saudara seorang olahragawan, saudara bisa jadi berkat. Saudara seorang penyanyi, engkau bisa menggarami. Dan juga kemudian bisnis apalagi saudaraku ya. Yang C itu adalah church ya. Yang D ini development of the poor. Saya kagum pada saudara saya pendeta Dr. Wiryo Hadi ya. Luar biasa ya dia ya. Jadi itu adalah development of the poor. Bukan anggota gereja, tapi orang di sekitarnya. Dan kemudian education luar biasa, family, dan juga saya kasih contoh tadi, government. Saudaraku, kalau mau jadi berkat, bukan kita bertapa. Bukan kita yaitu berkumpul cuma dengan saudara seiman. Tetapi engage dengan dunia ini. Dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Amin. Mari kita tanggalkan semua beban pergumulan kita pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kasih-Nya sanggup memulihkan setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih setiamu bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami hendak bersuka cita dan bersorak-sorai Tuhan. Kami rindu meninggikan Kau di tempat ini Tuhan. Kami mau bawa hati kami bawa hidup kami
Kami rindu Tuhan, Roh-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami sukacita, boleh mengalami kelegaan di dalam-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah pagi hari ini. Amin. Dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Sukacitaku, haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku, haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji
Tuhan. Kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Kita mau tinggikan Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang dahsyat dan berkuasa. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya,
melihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah.
Inilah pernyataan yang keluar dari dalam hati kami yang paling dalam. Kalau kami hidup Tuhan, kami mau hidup bagi Engkau. Terpuji namamu Bapa. Kami mau katakan juga pagi hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup kami, tidak ada satu hal pun yang akan bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami mau tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Karena tidak ada tempat yang teraman, tidak ada tempat yang terbaik di dalam dunia ini selain ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang bersekutu bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami ke hadirat-Mu yang kudus. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia untuk menopang kami, menyertai kami, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Siapakah kami Tuhan? Sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Walaupun kami harus melewati badai, ada banyak kerikil tajam dalam perjalanan hidup ini. Tapi kami bisa berdiri sampai detik ini. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kami. Ini semua karena kekuatan oleh Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pagi hari ini sepenuhnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami. Tolong kami Bapa, khususnya hamba, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Juga kami semua umat-Mu pagi hari ini diurapi Tuhan untuk kami dapat mendengar suara yang berasal dari isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Hamba yang lemah, hamba yang bodoh ini Tuhan. Sehingga tidak ada satu kesempatan pun di mana kemuliaan untuk-Mu dicuri oleh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya Engkau Allah yang layak kami puji, kami tinggikan. Kami serahkan sisa ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang beracara, berfirmanlah melalui lidah bibir mulut hamba. Hamba tidak ada apa-apa, tetapi Engkau Allah yang besar yang memampukan hamba untuk berdiri menjadi saluran pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang diberkati, sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, kita bisa kembali berkumpul pagi hari di tempat ini untuk sama-sama kita belajar dan menyimak firman Tuhan yang akan disampaikan. Yang pagi hari ini kebetulan Tuhan mengizinkan saya untuk berdiri di sini. Agak grogi sih, tadi saya bisik sama Ratna. Sudah 1 tahun saya nggak berdiri di depan, ini agak grogi. Saya biasanya pelayan di Pospoi dengan orang-orang sederhana. Bahasa-bahasa yang saya pakai juga harus bahasa yang sederhana supaya mereka bisa tangkap. Tapi di depan saya sekarang ini, wah luar biasa. Orang-orang dengan wajah-wajah yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dan kemenangan yang selalu ada dalam hidup kita semua. Amin. Itu semua karena Tuhan baik. Ya, pada kesempatan ini, karena saya baru sekarang Tuhan izinkan di sini melalui Bapak Gembala, berdiri di sini melalui Bapak Gembala, saya nyatakan terima kasih. Biarlah apa yang saya sampaikan nanti benar-benar berasal dari isi hati Tuhan. Karena saya bawa dalam doa dan puasa Tuhan, tolong saya, walaupun temanya sudah ada, tetapi untuk penjabarannya saya serahkan sama Tuhan. Supaya jangan saya ngomong ngalor ngidul menurut apa yang saya mau, bukan apa yang Tuhan mau. Amin. Ya, jadi sebelum saya lanjutkan ini, pada kesempatan ini, saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh jemaat, Pak Gembala yang lama nggak ada di sini dan Ibu, Pak Gembala yang baru, Ibu dan semua jemaat yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama, Bapak Ibu yang saya paling ingat waktu saya turun dari bandara bersama dengan jenazah almarhum anak saya.
Kami sedang tunggu koper, tiba-tiba ada WA. Saya lihat, Pak Kris sudah tunggu di depan, saudaraku. Luar biasa. Tidak ada kontak lebih dulu. Ya. Dan banyak sekali. Ada Pak Pilemon, Ibu sempat waktu itu datang ke rumah membawa obat herbal. Dan di sini saya melihat banyak sekali perhatian. Dukungan baik dana, baik doa-doa. Bagi kami sekeluarga. Dan pada kesempatan ini, Cilinda yang tidak pernah berhenti untuk memberi dorongan semangat. Saya berdoa puasa berbulan-bulan sepanjang 1 tahun 2023. Kami melewati dengan air mata, saudaraku. Itu sebabnya saya mau bilang, kalau hari ini saya berdiri di sini, mantu saya tetap melayani, anak saya bisa melayani, kami semua, istri saya kalau ke Pelampang pasti harus ikut. Kalau di sini agak sulit naik tangga. Kalau di sana kan berhenti di depan pintu pos-pi, rata langsung bisa masuk ke dalam. Ya, jadi sekali lagi saya bilang, kalau kami termasuk saya bisa berdiri di sini pagi hari ini dan tetap bergairah, bersemangat untuk melayani Tuhan, itu semua karena Tuhan Yesus baik. Amin. Satu pesan saya buat kita semua, masih ada 10 bulan yang akan kita lewati di depan kita ini. Misteri, saudaraku. Tidak ada satupun yang tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Tapi pesan saya, apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetap fokus kepada Dia. Amin. Jangan beralih kepada yang lain. Jangan lari kepada yang lain. Tetap fokus kepada Tuhan, Yesus. Dan satu kata saja, maju. Tetap maju. Berhenti bisa saja karena kita manusia. Tetapi sebentar, stagnan sebentar, bangkit dan maju lagi. Tapi tidak sampai apa, saudaraku? Mundur. Sekali lagi, satu kata, tetap maju. Ketika kita menghadapi situasi, problem apapun dalam hidup ini. Kalau Tuhan izinkan dan kita sudah berdoa minta yang terbaik, tapi Tuhan bilang yang ini yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Kita harus katakan terima kasih. Walaupun itu sulit, saudaraku. Amin. Iya, puji Tuhan. Jadi melewati tahun 2024 ini sekali lagi pesan saya. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ini masih introduce atau pembukaan. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan sesuai dengan tema kita di bulan kedua dari triwulan yang temanya apa tadi? Untuk per 3 bulan? Ya, Pak? Spiritual identity, ya. Jadi ciri-ciri kerohanian. Dan sebelum kita melewati bulan Februari ini masuk ke bulan 3 dengan mengganti topik yang baru, yaitu benih. Ya. Kita akan lihat lagi dengan topik yang sama ini minggu keempat. Harapan saya jangan sampai dengan minggu keempat kita sudah melewati topik ini dan masuk minggu ketiga, tetapi kita tidak mengaplikasikan firman yang kita dengar ini. Kita harus pastikan bahwa diri kita benar-benar berfungsi. Sudah berfungsi seperti apa? Garam, ya. Matius 5 ayat 13 ayatnya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya. Ini ayat firman Tuhan yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Kamu adalah garam dunia. Kalau hari ini saya ganti kata kamu dengan kita. Ya. Waktu Tuhan Yesus berfirman itu berkata ayat ini kepada murid-murid, tapi hari ini kepada murid-murid pada generasi kita hari ini. Amin. Ya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang
dan diinjak orang. Ada, kalau bicara tentang fungsi garam, kita sudah dengar mulai minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ada banyak sekali. Dari satu artikel saya baca ada 70. Mungkin kalau artikel yang lain bisa lebih lagi dari itu, saudaraku. Fungsi garam bagi kehidupan manusia. Ya, untuk penyedap rasa lah, untuk mengawetkan, untuk obat, untuk menyuburkan tanah, untuk apa lagi? Untuk mensahkan satu perjanjian. Di zaman perjanjian lama korban bakaran itu juga dibubui garam dan seterusnya. Ada banyak sekali. Tapi hari ini, pagi ini saya hanya batasi 3 saja. Yang umum biasa dipergunakan oleh setiap orang sehari-hari. Ya, sebelum kita lanjut kepada fungsi garam, pertama di sini saya ingin sampaikan garam adalah sejenis mineral yang terdiri dari senyawa natrium klorida. Saya baca ambil dari artikel juga yang dapat membuat rasa asin. Ya, kalau bahasa aslinya kemarin itu apa? Hala sudah disampaikan oleh Pak Gembala di minggu pertama, kemudian diulang lagi oleh Miss Ati di minggu kedua. Dan yang kedua di sini adalah kamu adalah garam dunia, kita adalah garam dunia. Pemakaian kata garam dunia di sini ini adalah gaya bahasa metafora, yaitu pemakaian kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan kiasan yang punya arti kita orang percaya dalam hidup ini harus berfungsi seperti garam. Kita bukan garam tetapi berfungsi seperti garam. Artinya hidup yang memberi dampak. Garam kalau kita taruh di dalam kuali sebesar apapun dia, dengan takaran yang pas akan membuat rasa asin itu menyebar, saudaraku. Ya, jadi Tuhan mau hidup kita seperti garam adalah berdampak kepada orang lain. Ya, berikutnya kamu adalah garam dunia, bukan sebuah himbauan, tetapi penegasan. Ini kata penegasan. Bagi setiap orang percaya bahwa dalam hidup ini kita harus, garis bawahi kata harus. Bukan pilihan, boleh iya atau tidak. Jika kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, pilihannya adalah harus berfungsi seperti garam. Nanti kita akan lihat bersama-sama berikutnya nanti dari ayat-ayat yang akan saya bagikan. Ya, sekarang kita baca ayat Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya ingin garis bawahi kata bangsa di sini. Jadi garam dunia, yang dimaksudkan dunia ini ada 2 pengertian. Dunia yang pertama itu adalah etnos, dalam bahasa Yunani itu bangsa-bangsa. Jadi semua orang di seluruh dunia, yang berdiam di seluruh dunia, yang terdiri dari suku, bangsa, ras yang berbeda-beda. Itulah yang harus dijadikan murid Tuhan. Lewat apa, saudaraku? Lewat hidup kita semua yang memberi dampak kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua pengertiannya, ya, kata etnos. Maaf, saya sudah menjelaskan tanpa saya tayang. Sekarang saya tayangkan. Jadi kata dunia, etnos dalam bahasa Yunani artinya bangsa-bangsa. Ini bicara tentang tingkatan strata sosial di masyarakat. Dari yang rendah, menengah sampai yang teratas. Dilihat dari sudut pandang mana? Pendidikan. Ada yang rendah, mungkin cuma SD, bahkan tidak sempat sekolah. Ada yang menengah, SMP, SMA. Ada yang pendidikan tinggi, kuliah. S1, S2, S-teler dan seterusnya. Ya, ya, enggak, buat saya enggak masalah kita kejar apa namanya, ilmu pengetahuan
dengan memiliki gelar-gelar dan sebagainya. Itu cuma saya mau ingatkan. Jangan sampai punya gelar, sederet gelar di depan nama, di belakang nama, tapi hidup tidak berdampak. Amin. Sia-sia. Tuhan enggak lihat itu, saudaraku. Waktu kita datang ketemu Tuhan, gelarmu apa? Enggak, Tuhan katanya. Tuhan akan melihat apa yang kita buat selama kita hidup. Dampak apa, pengaruh apa yang kita buat kepada orang-orang yang di sekeliling hidup kita. Ya, jadi dari sudut pandang pendidikan maupun tingkat sosial, semuanya harus diperhatikan sama, saudaraku. Jadi jadi tadi kalau dari sudut pandang tingkat pendidikan, kemudian dari sudut pandang apa, saudaraku? Kehidupan sosial. Kan ada orang miskin, ada orang yang menengah, ada orang kaya. Iya kan? Semua ini harus diperlakukan sama dalam hal memberitakan Injil buat mereka. Terus terang saya saya dalam orientasi pelayanan saya lebih suka datang kepada orang-orang yang lemah. Maksud saya lemah secara pendidikan, secara ekonomi. Orang-orang yang mungkin terlupakan di masyarakat, termarginal, saudaraku. Yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Saya pernah 1 tahun waktu Pak Yohanes pindah ke Malang, saya diberi tugas untuk apa? Jadi koordinator di Maluk, saudaraku. Itu orang-orang pintar semua di sana, punya gelar semua. Ada yang ST, sarjana teknik ini dan itu semua punya gelar. 1 tahun, ya. Saya melayani mereka. Dan 2 kali waktu itu melalui Desi saya ditanya, mau enggak mengembalakan mereka? Saya bilang enggak. Biar sebulan sekali nanti kemudian kalau ada yang mengembalakan, kalau mau suruh minta saya isi di sini silakan. Tapi untuk stay saya minta maaf. Ya, kemudian saya keliling-keliling. Ke Lunyu, saya dapat 1 jiwa aja waktu itu. Tapi kemudian sekarat mau meninggal dan sempat terima Tuhan Yesus. Saya masih ingat waktu itu. Pak Tudi juga sempat memperhatikan itu di belakang rumah sakit. Kemudian saya kemana lagi? Ke Labangka 1 tahun di tambak. Melayani orang-orang sederhana, buru-buru tambak. Tiap seminggu sekali saya masih pakai kijang super, jadi masuk ke medan-medan yang sulit masih mungkin. Jadi setiap minggu saya bersama Mr. Pedro waktu itu, masih ada Pak Yudi, Bu Yudi yang sekarang sudah hijrah ke Hong Kong. Ya enggak apa-apa, itu hak orang kan. Kita enggak bisa suruh orang harus tetap di Indonesia. Kalau mau ke Kutub Selatan, Kutub Utara, oke, asal baik-baik ya. Tapi kalau bisa janganlah, apa yang kurang di sini? Sama aja, Tuhan Yesusnya sama, ya kan? Firman-Nya sama juga. Ya, jadi kami berpisah juga tanpa ada rasa sakit hati atau kepahitan. Tidak ada, saudaraku. Saya jaga itu. Ya sempat disinggung Pak Gembala, Amsal berapa? Amsal 23. Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Dan saya cukup lama, dari 2018 kami mulai masuk di sana dengan hanya 1-2 keluarga, tidak sampai 10 orang. Dan hari ini bangunan yang dulu kami pakai juga, saya sudah di laporan pertemuan perbil kemarin saya laporkan gubuk yang kami pakai dulu untuk perintisan dan sampai hari ini dengan kemurahan Tuhan sudah berdiri satu bangunan. Tidak megah lah seperti yang Pak Abraham bilang di Bima, mungkin paling megah, jauh dari megah lah. Yang penting kami bisa beribadah di tempat yang lebih nyaman. Buat saya seperti itu.
Mau gedung megah, tidak megah, Tuhan nggak lihat gedungnya. Yang Tuhan lihat apanya saudaraku? Ya, isi gedung itu. Amin. Kalau isi gedung itu tidak diisi oleh orang-orang yang bertobat sungguh-sungguh, oh maaf lewat. Firman Tuhan bilang, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi dalam 1 Tawaris 9:16. Untuk apa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi? Mencari orang yang bersungguh hati dengan Tuhan. Orang yang bersungguh hati itu cirinya itu tinggalkan dosa, hidup dalam pertobatan, pikirannya dibaharui. Amin. Sehingga dalam hidupnya, kalau dulu dia menyerahkan anggota tubuhnya untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang berdosa, bertobat, berbalik dari dosa, menyerahkan semua anggota tubuhnya sebagai alat kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, jadi saya lanjut tadi. Akhirnya sekarang sudah lumayan gedungnya, ukurannya 6x18, sudah ada kanopi. Kemudian kemarin luar biasa saya harus beri hormat secara khusus buat Bapak Kris, Pak Yanto yang bersama jemaat. Jemaat kalau saya bilang hari ini ada gotong royong, semua turun. Ada kerja apapun mereka tinggalkan. Iya. Jadi itu atap yang tadinya miring begini diangkat supaya miringnya keluar. Luar biasa saudaraku. Itu dipikul saudaraku. Kita nggak punya peralatan canggih untuk mengangkat atap. Tapi ini bisa. Terbukti bisa. Dan saya salut untuk Bapak Kris yang turun terjun langsung. Ya, itu yang saya kagum, sangat kagum Pak. Ya jadi keadaan kami Pospi sekarang seperti itu. Nah, saya kembali kenapa saya suka melayani orang-orang sederhana seperti ini. Nah, kita baca ayatnya. Mari Matius 25 ayat 31-46. Saya bacakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan, ya terima kasih, ya, ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab apa? Ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya. Terus selanjutnya, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling apa saudaraku? Hina. Kamu telah melakukannya untuk aku. Saudaraku, kalau mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, perhatikanlah orang-orang lemah. Ya. Saya bersyukur ada jemaat di sini yang komitmen seorang ibu. Saya rasa nggak perlu saya kasih tahu namanya. Tiap bulan, tidak pernah lewat, tiap bulan, ya. Minggu pertama ada memberikan apa? Sembako saudaraku. Ya. Tabur aja. Kalau mau tuai kan harus menabur kan? Ya. Ya, jadi
Itu benih, itu apa yang kita tabur itu benih. Kemudian dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Dan kalau baca selanjutnya, sebaliknya orang yang tidak melakukan, Tuhan bilang, nyahlah kamu, masuklah dalam neraka. Mereka katakan, kapan Tuhan? Kami lihat engkau lapar, tidak kasih makan, telanjang, tidak kasih pakaian, dan seterusnya. Tuhan bilang, sama seperti ini. Ketika kamu melakukannya kepada orang yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Selanjutnya, kita loncat lari terus supaya waktunya. Iya, ini satu ayat sebelum kita lewati bagian ini. Amsal 19:17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa menaruh kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Waduh, luar biasa kan? Ini ayat luar biasa, saudaraku. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, membuat Tuhan itu berhutang sama dia. Dan kalau Tuhan yang berhutang sama kita, pasti apa? Balas. Pasti. Kalau manusia mungkin janji-janji bahkan mungkin gagal untuk mengembalikan utangnya, tapi tidak dengan Tuhan. Nah, amin saudaraku? Iya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan di dalam menjadi garam. Biar hidup kita berpengaruh untuk semua strata tingkatan sosial atau pendidikan di dalam masyarakat ini. Ya. Sekarang kita berikutnya Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai kemana? Ujung bumi. Ya, di sini bicara tentang ruang lingkup, teritori atau wilayah dari Yerusalem. Kalau tadi bangsa-bangsa strata, tingkat sosial, pendidikan harus sama jadi perhatian kita di dalam memberi pengaruh. Kemudian di sini dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau kamu turun menjadi saksiku dari mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, ada yang menafsirkan secara harfiah sih. Ya, kita harus jadi saksi di kota kita dulu, baru keluar seterusnya. Tetapi saya mengartikan seperti ini. Ruang lingkup yang paling sempit dalam hidup kita itu di mana, saudaraku? Keluarga. Kalau mau memberi pengaruh yang pertama harus dalam keluarga. Jangan sampai bapak pulang kerja dari jauh mau masuk rumah, anak-anak sudah pada lari masuk kamar. Oh, itu bapak pulang, lari semua masuk di kamar. Pura-pura belajar atau kenapa, saudaraku? Waduh, bapaknya garang, saudaraku. Apalagi kalau sudah ada masalah di tempat kerja, pulang-pulang, woi anak-anak, istri jadi sasaran. Marahnya pun nggak tanggung-tanggung. Kalau marah nggak apa-apa. Waduh, ngamuk. Ya, saya harap bapak-bapak di sini nggak ada seperti itu, Pak ya. Ya, tapi kalau ada juga bertobatlah. Ya, kemudian sama juga ibu-ibu. Begitu lihat mama pulang, anak-anak juga mulai lari ketakutan bersembunyi. Kenapa? Mama tuh sedikit-sedikit ngamuk, marah-marah, cerewetnya minta ampun. Iya. Suami pun ikut lari sembunyi, saudaraku. Saking cerewetnya. Ya. Tapi ya di keluarga terlebih dulu, ruang lingkup yang paling kecil, kita harus berdampak di sana sebagai berfungsi sebagai garam. Ya. Ketika kita datang, suasana yang tidak enak harus menjadi enak. Kemudian apa? Keluar ke lingkungan tetangga di sekitar kita. Jangan sampai kita tanya, Pak di sebelah itu siapa namanya Pak yang tinggal? Nggak tahu. Wah, repot itu. Kalau seperti itu bahaya itu. Ini berarti orang ini eksklusif sekali. Apa itu eksklusif? Hidup dengan memisahkan diri dari orang lain. Nggak boleh terjadi. Orang dekat aja sama dia susahnya minta ampun. Kalau duduk sama mukanya sudah papaya. Iya.
Nggak ada orang berani dekat. Ya. Orang mau datang nih dia malah lari. Repot itu. Orang percaya nggak boleh seperti itu. Hidup kita harus membawa hadirat Tuhan. Apa yang Cilinda bagi di bulan lalu ya, tentang imam, pelayanan imam itu ada 3 sebetulnya. Mengacu kepada, kita kan imam-imam berkerajaan semua. Mengacu kepada imam perjanjian lama. Apa saja saudaraku? Belum jam 9 ya, saya masih ada waktu sih. Saya lihat nanti kelolosan lagi. Saya bukan, kalau Pak Pendeta lain kan, saya tidak usah sebut nama, dia bilang, oh kalau saya biar lewat enggak apa-apa. Saya belajar tunduk sama gembala. Ya jadi itu tadi. Ya kita tiga tugas imam mengacu kepada imam di perjanjian lama itu apa saudaraku? Yang pertama, bakar korban. Kalau dulu Imam Lewi, kita sekarang suku apa saudaraku? Sama dengan sukunya Tuhan Yesus. Yehuda. Apa arti Yehuda? Pujian. Itu sebabnya pola ibadah kita beda. Perjanjian lama bawa domba untuk korban persembahan, penghapus dosa dan seterusnya. Korban syukur, itu harus bawa binatang. Makanya kalau hari ini masih diberlakukan aturan itu, wah kita semua harus buat kandang banyak saudaraku. Ya, yang kedua apa? Tugas imam. Berdoa syafaat. Imam berdiri di tengah-tengah antara Tuhan dan umat. Kita berdiri sebagai imam, berdiri di tengah-tengah antara Tuhan dan orang-orang yang terhilang. Itu sebabnya tidak cukup kita berdoa, harus berdoa memang. Tapi juga kita action, memberi dampak kepada lingkungan di mana kita tinggal. Sehingga orang ketika melihat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, salah satu untuk memuliakan Tuhan lewat perbuatan-perbuatan baik. Supaya apa saudaraku? Nama Tuhan dipermuliakan. Coba tolong baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Tolong. 2 Timotius 3 ayat 17. Dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap perbuatan baik. Amin saudaraku. Jadi nggak cukup kita datang ke gereja nyanyi-nyanyi puji Tuhan, tapi pulang kita tidak peka dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetangga kita. Sederhana sih. Saya selalu belajar perhatikan. Walaupun mungkin tetangga agak jauh tapi saya kenal. Kemarin ada yang melahirkan, saya datangi. Ngasih modal 50 aja beli peralatan bayi itu. Ya. Saya suruh cucu saya kasih ini dari opa. Orang itu heran-heran, ketumben itu. Ya. Tidak banyak. Dalam kekurangan kita bisa memberkati orang. Amin. Iya. Mungkin saya loncat ke contoh-contoh praktis yang mungkin bisa menginspirasi kita dalam hidup ini. Untuk bagaimana kita hidup yang bisa berdampak, mempengaruhi orang lain, yang berfungsi seperti garam. Ya, kita akan lihat di dalam, ya ini fungsi garam sebagai pengawet, pencegah pembusukan, saya loncat aja. Sudah dengar penyedap, pemberi rasa yang sedap, enak. Kemudian yang ketiga obat. Nah tadi tugas imam itu baru 2 kan saya sampaikan. Yang pertama tadi adalah mempersembahkan korban. Kalau korban kita hari ini pujian penyembahan karena kita suku Yehuda. Kemudian yang kedua tadi berdoa syafaat untuk orang-orang yang terhilang. Yang ketiga belum dibagikan waktu itu, saya ingat. Apa itu yang ketiga? Pada zaman perjanjian lama ketika umat Israel di padang gurun, ketika mereka dari satu perkemahan untuk maju berjalan pindah ke perkemahan yang lain. Siapa yang
layak dan bisa untuk memikul tabut perjanjian. Siapa saudaraku? Imam-imam suku Lewi. Tidak sembarang orang saudaraku. Apa artinya memikul tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu adalah hadirat Allah yang tinggal di tengah-tengah umat Israel. Jadi ketika imam-imam itu memikul tabut, mereka sedang membawa apa? Hadirat Tuhan. Hari ini kita adalah imam-imamnya Tuhan. Imam-imam kerajaan, satu kerajaan yang terdiri dari para imam. Semua kita punya tugas membawa apa saudaraku? Hadirat Allah. Kemanapun kita pergi. Ke kantor, ke pasar, ke sekolah tempat kita bekerja. Ke tempat usaha kita, ada banyak karyawan-karyawan kita. Mari kita perhatikan cara hidup kita. Cara berkata-kata kita. Cara bersikap kita. Supaya apa saudaraku? Orang-orang akan melihat Yesus yang hidup itu dalam hidup kita. Amin. Orang melihat kasih kita. Kita banyak kali khotbah, tapi actionnya yang kurang. Ya, jadi inilah yang saya mau sampaikan bahwa yang ketiga ini penting. Kita sebagai pembawa hadirat Tuhan. Itu sebabnya satu syarat harus hidup dalam apa? Kekudusan. Orang yang bukan imam Lewi memegang tabut itu langsung apa saudaraku? Mati. Kita semua pembawa tabut. Semua kita adalah imam-imam yang bisa masuk langsung ke ruang Maha Kudus. Karena kita punya imam besar sudah masuk ke hadirat Allah. Dengan membawa korban apa? Darahnya sendiri saudaraku. Ya. Kemudian ya contoh yang berdampak ini nanti bisa ini adalah jemaat mula-mula. Ya. Saya ingin baca Ya ini, saya akan bacakan ayat 46 dan 47. Ini jemaat mula-mula saudaraku. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam apa? Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Yang saya suka ini ayat 47. Artinya jemaat mula-mula ini sangat punya dampak keluar. Kita baca sama-sama ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tujuan kita berfungsi seperti garam supaya ini saudaraku. Saya mau tanya salah satu anggota kakak saja. Saya tidak bisa tunjuk. Kalau mau jawab, saya jawab. Ya. Apa sih orientasi kakak kita hari ini? Sama dengan KM dulu. Wadi, ada 3. Orientasi atau tujuan kita berkakak. Apakah kumpul-kumpul, duduk-duduk, sharing-sharing, cerita-cerita, makan-makan? 1. Kesatuan hati. Kalau kita kumpul kita bisa saling kenal satu dengan yang lain. Pergumulan kita bagikan beban di sana. Dan saudara-saudara anggota kakak kita bisa turut mendukung kita dalam doa ketika ada masalah. Amin. Yang kedua apa? Kesatuan hati. Tumbuh bersama. Kok Adi tahu sih cuma dia gak mau ngomong ya biar orang lain aja. Jadi tumbuh bersama. Ya. Supaya kita bertumbuh bersama itu sebabnya di kakak semua orang diberikan kesempatan peluang yang sama. Untuk bisa main musik, belajar main musik. Belum pernah tampil di sini. Kan lama-lama nanti ketua kakaknya yang merekomendasikan. Oh ini bisa ikut latihan untuk pelayanan. Kemudian apa lagi? Yang terakhir, yang ketiga ini yang paling penting ini yang belum
memenangkan jiwa, saudaraku. Ini jemaat mula-mula sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau hanya duduk-duduk kumpul-kumpul aja kakak dari minggu ke minggu tanpa berfungsi, membawa pengaruh kepada orang lain. Ini jelas jemaat ini berpengaruh. Pasti dari cara hidup mereka yang saling memperhatikan, yang kuat, membantu yang lemah, dan seterusnya, saudaraku. Mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dimulai dengan pertobatan dulu, dibaptis. Dan Roh Kudus memberikan karunia-karunia roh untuk mereka sama-sama membangun tubuh Kristus. Ya, ini yang terakhir, satu jemaat lagi yang saya ingin jadi contoh buat kita. Ya, ayat 9, ya, contoh yang berdampak. Selain jemaat mula-mula, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Makedonia ini di daratan Eropa. Paulus sudah rencana mau ke daratan Asia, tapi dalam mimpinya melihat ada orang bilang, datang kemari ke Makedonia, tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil. Ya, masih ada 5 menit. Kemudian di dalam Roma 15, 25, 26, saya bacakan. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Paulus ke Yerusalem untuk membawa bantuan untuk orang-orang kudus di sana. Orang kudus itu siapa, saudaraku? Orang kudus itu adalah jemaat-jemaat Tuhan. Ya, kemudian dikatakan di sini, sebab Makedonia, tetapi sekarang aku dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang miskin di antara orang-orang kudus. Di mana? Di Yerusalem. Ya. Ini ayat yang terakhir. Coba, ini ayat berikutnya kita lihat. Di dalam 2 Korintus 8. Jemaat ini luar biasa, Makedonia. Jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Mereka tergerak untuk membantu orang-orang kudus di Yerusalem dalam kekurangan mereka. Apakah mereka ini orang-orang kaya? Enggak, saudaraku, saya baca di sini. Kita perhatikan. Atau kita baca sama-sama. 3 ayat nih. Ya, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam apa? Kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini bukan jemaat kaya, saudaraku, jemaat miskin, tapi diberi hati untuk memperhatikan orang-orang yang lemah di Yerusalem. Jemaat-jemaat yang miskin di Yerusalem. Ini luar biasa, saudaraku. Ya, saya ketika merenungkan ini, waduh. Dan saya kepada jemaat di Pos P Pelampang tempat saya layani kan. Jemaatnya juga orang-orang sederhana. Mereka sekarang ini sibuk di kebun, di tambak. Dan kalau tidak ada musim kebun, mereka jadi tukang membangun rumah dan seterusnya. Saya kasih baca ayat ini, saya bilang, mereka miskin tapi mereka punya hati untuk memperhatikan orang yang lemah. Saya mau bilang, dalam hidup ini jangan lihat ke atas. Jangan lihat ke atas saja, lihat juga ke bawah. Masih ada orang-orang yang lebih susah dari kita. Sesusah-susahnya kita semua, jemaat, saya bilang masih ada orang lebih susah. Belajarlah memberkati mereka. Karena itu tadi, apa yang kita tabur, pada waktunya kita akan tuai. Firman Tuhan bilang ketika kita tidak menjadi lemah. Coba baca tolong Galatia 6 ayat 9. Ya, masih ada 3 menit. Ya.
Galatia 6 ayat 9. Ya, baca. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 9, ayat sebelumnya, coba. Ayat 8, dari ayat 8. Galatia 6 ayat 8. Ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Satu lagi. Ini yang berkaitan dengan fungsi kita sebagai garam yang memberi rasa sedap, memberi menjadi pengawet, segala macam ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. 10 ya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus. Untuk apa saudaraku? Melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Pertanyaan buat kita semua hari ini. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Menjadi fungsi seperti garam. Memberi rasa sedap. Menjadi pengawet. Ketika datang di lingkungan yang orang-orangnya hidup amburadul, orang akan melihat hidup kita dan mereka akan bertanya-tanya kenapa dia beda dengan saya. Memang kita harus tampil beda. Saya ingat anak saya tidak maksud mau menyombongkan diri, tidak. Anak saya Yogi kan, ya yang laki ini, anak laki saya Yogi ini, ya polisi di Polsek Moyolu sampai hari ini masih sibuk terus. Sekarang baru dari tingkat TPS, kelura, kecamatan, jadi turun tiap hari sampai malam. Nah, waktu dia sudah kerja, sudah bertugas, biasa duduk dengan ibu-ibu di lingkungan di tetangga, mereka bilang begini, loh kenapa Yogi itu tidak merokok Pak? Tanya ke istri saya yang nyaut. Loh jangan tanya saya, jangan tanya kita. Tanya ke dia kenapa dia nggak mau merokok. Padahal teman-temannya di lingkungan polisi juga gitu tanya dia. Kenapa kok nggak merokok? Pas kebetulan waktu itu ada pendeta hamba Tuhan dari Protestan ngisi acara Natal di sana. Mereka jaga bersama-sama. Terus mereka bilang, ledek dia. Lihat itu pendetamu tuh. Habis badan ngerokoknya luar biasa. Kenapa kamu nggak merokok? Ya lain lah. Ya makanya kita harus tampil beda saudaraku. Minum enggak? Dari SMA, apakah dia terkurung di rumah, tidak bergaul, pergaulannya luas. Anak-anak peminum, anak-anak perokok, saudaraku. Saya, sekali lagi, bukan maksud menyombongkan diri, tapi saya mau beri contoh, untuk apa contoh jauh-jauh? Contoh yang dekat saja, iya. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi saya rindu bahwa semua kita, anak-anak muda, remaja, mari kita tunjukkan bahwa kita berbeda, saudaraku. Amin. Ketika kita datang di lingkungan orang berjudi, saya dulu juga penjudi, awalnya nggak mau, datang duduk berdiri nonton-nonton, enak juga ini tarik-tarik uang ini, akhirnya mulai ikut pasang, ya nggak boleh begitu lagi sekarang. Ya, sekarang malah kita bilang jangan buang-buang waktu main judi itu omong kosong. Hari ini menang 1.000, besok kalahnya 5.000. Ya, jadi kita harus bisa memberi masukan, arahan, ya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari sekali lagi saya mau beritahu kepada kita semua, Tuhan Yesus mengundang kepada semua orang, semua bangsa, dari tingkat sosial, strata sosial, tingkat pendidikan dan seterusnya di dunia ini. Mari kita lihat ayat terakhir Matius 11 ayat 28.
Ya ini. Oh, Matius 11 ayat yang ke-28. Coba tolong bacakan. Ayat terakhir ini. Matius 11 ayat 28. Ada yang bacakan? Oh, Cilinda? Oh ya, Cilinda ya. Nah, habis baca ini selesai sih, jadi tenang aja. Tante Lydia senyum ya. 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku di sini siapa? Cilinda, saya, Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus. Pak Gembala juga bukan. Yang memberikan kelegaan dari semua tekanan hidup, penderitaan hidup, hanya Tuhan Yesus. Dia mengundang, saudaraku. Ada banyak orang lelah di luar sana menghadapi hidup ini. Kesulitan hidup ini hari-hari semakin. Dan kita tahu di sepanjang tahun ini. Ini undangan Tuhan Yesus kepada kita. Semua orang, terus kita yang sudah dengar, sudah datang dan mengalami kelepasan dari Tuhan, apa tugas kita? Ini loh poinnya. Poinnya, kita harus menyampaikan kepada mereka, ini ada undangan dari satu pribadi yang luar biasa. Satu pribadi yang kuasanya tidak terbatas, pertolongannya tidak terbatas. Dia siap untuk menopang, menolong, memulihkan, mengampuni hidup kita. Amin. Ya, persoalan boleh tetap ada. Tapi pastikan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama Raja di atas segala raja, Sang Pembuat mujizat, Penolong yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan, Cilinda. Silakan, Ci. Kira basik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih dengan kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Bukakan terus pewahyuan. Dan pada saat Dia menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau sendiri yang berbicara seperti pedang bermata dua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saatnya Tuhan kami akan berdoa Tuhan. Untuk supaya Tuhan jemaat yang mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka mendengar dan mau melakukannya Tuhan. Kami mau menjadi garam Tuhan. Kami adalah garam dunia yang akan terus Tuhan memberkati orang-orang sekitar kami. Khususnya yang pertama keluarga inti kami. Keluarga orang-orang dekat kami Tuhan. Bahkan seluruh Indonesia. Seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Apa saja yang kami dengar, enak tidak dengar, enak tidak enak Tuhan, kami mau melakukannya. Terima kasih dan kami akan berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami terus mengawal Indonesia di dalam pasca pemilu ini Tuhan. Kami percaya kalau Engkau sudah menentukan Bapak Presiden yang ditentukan oleh Engkau, tidak bisa digoyahkan, tidak akan bisa digoncangkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, presiden yang sedang Kau pilih adalah presiden yang benar-benar pilihan yang dari Engkau. Sehingga tidak ada lagi yang bisa mencoba untuk menggoncangkannya Tuhan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja terus atas bangsa Indonesia Tuhan. Keamanannya terus ada Tuhan. Kami tahu Engkau mengendalikan semua situasi yang ada di Indonesia. Biarlah Indonesia aman, makmur. Terus Tuhan akan ada Tuhan. Proyek-proyek akan ada investasi-investasi dari luar negeri yang akan terus mereka turunkan atas Indonesia Tuhan. Yang akan dikembangkan di Indonesia. Karena kami tahu Tuhan, Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sesuai dengan rencana-Mu. Indonesia maju,
Indonesia benar-benar diberkati, masuk dalam masa keemasan. Dan kami tahu anak-anak-Mu Tuhan, kami sebagai hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melakukan kebenaran firman-Mu, kami juga akan menuai sesuai dengan apa yang sudah kami tabur Tuhan. Apa yang kami tabur itu yang kami akan tuai. Oleh karena itu biarlah Kau berikan benih kepada kami semuanya untuk bisa menabur. Tidak pernah Tuhan kami lupa, bahkan tidak kami lelah untuk menabur. Karena kami tahu pada saatnya, pada saat kami tidak menjadi lemah, kami akan menuai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berikan hati kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus mau Tuhan, punya kasih yang lebih, yang kasih yang dari Engkau Tuhan. Kasih yang terus bisa melihat orang-orang miskin, orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Belas kasihan-Mu itu turun atas kami, sehingga kami benar-benar bisa memberkati mereka Tuhan. Berikan kami hati yang benar-benar bisa memperhatikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau Roh-Mu yang ada di dalam kami, tinggal di dalam kami terus-menerus, kami percaya kami akan menjadi seperti Engkau yang punya belas kasihan yang luar biasa pada jiwa-jiwa yang mau masuk di dalam neraka Tuhan. Kami bisa Tuhan memberitakan Injil hanya dengan perbuatan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur bangsa Indonesia tetap di dalam kendali-Mu, Sumbawa tetap di dalam kendali-Mu. Kami percaya akan ada kegerakan yang luar biasa di Sumbawa, di padang-padang, di ladang-ladang, di sawah-sawah, di pantai-pantai pesisir, di gunung-gunung bahkan Tuhan. Akan ada lawatan yang luar biasa terjadi. Mereka akan menemukan Tuhan, menemukan wajah Tuhan sendiri, baik melalui mimpi, melalui perkataan-perkataan orang-orang yang ada di dekat mereka, orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang memberitakan kebenaran firman-Mu, bahkan melalui mimpi, melalui penglihatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan ada tanda-tanda ajaib terjadi di Sumbawa melalui hamba-hamba-Mu yang takut akan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pada saat kami mendekat dengan Engkau, Engkau akan memakai kami sebagai alat-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu melalui tanda-tanda ajaib. Pada saat kami menumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit disembuhkan. Pada saat kami berbahasa lidah Tuhan, banyak akan ada karunia-karunia roh yang akan dinyatakan, karunia membedakan roh itu akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja atas seluruh jemaat yang ada, yang ikut dalam seluruh gereja-gereja yang ada di Sumbawa. Biarlah mereka bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi karena kami mengasihi Engkau, kami datang untuk memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan umum maupun persembahan pembangunan. Tuhan, kami rindu ada waktunya Tuhan. Izin pembangunan gereja itu dikeluarkan. Saatnya Tuhan, kalau semua sudah hamba-hamba-Mu, ketua panitia dan Bapak Gembala kami sudah bertemu dengan Bapak Bupati Tuhan. Kami tahu kalau Engkau sudah memulai, Engkau akan menyelesaikannya dengan sempurna. Di dalam nama Yesus, dananya juga Engkau akan sediakan. Engkau berkati semua jemaat-Mu sehingga bisa memberkati pembangunan gereja ini. Kami tahu Tuhan, pada saat Musa membangun, mereka juga yang disuruh jemaat-jemaatnya untuk berkumpul, memberikan persembahan dan sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur itu terjadi pada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 3 Maret 2024 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera.
Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baju. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan perpuluhan atau ingin membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media, Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Ada tambahan sedikit pengumuman selain yang tadi. Nah, saya akan sambut berdiri Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita beribadah di GBI Rock Sumbawa. Kami sambut berdiri Bapak Ibu, Bapak Wayan dan Ibu Angelina. Di mana Bapak Ibu Wayan ini jemaat dari Pos PI Pelampang yang dilayani sama Bapak Joni Masangin. Dan saat ini mereka sudah stay di Sumbawa. Kalau mau menyicipi masakannya, iklan sedikit ya. Datanglah ke Bos Cafe. Bapak ini adalah seorang koki di Bos Cafe. Dan berikutnya, Sumbawa juga diberkati melalui dokter-dokter. Ya. Di hadapan di tempat kita ada hadir lagi Ibu Dokter Claudia dan Ibu Kesia. Ya, ini dokter internis ya dok ya. Jadi kita di tempat ini ada dokter gigi 3 orang ini. Yang pertama sudah ada dokter gigi Febe, yang kedua ada dokter Kesia dan Claudia. Dokter gigi juga, ya. Sumbawa semakin diberkati dengan kehadiran dokter-dokter Sumbawa. Terima kasih Horas Menjua-Jua. Adik saya ini orang Batak juga ini. Sama dengan Ibu Lina Ginting yang saat ini sedang perawatan di Makassar. Semangat Lina Ginting. Semua jemaat mendukung dalam doa. Semangat ya Dek ya. Ya. Terima kasih, itu saja pengumuman tambahan buat kita. Dan saya kembalikan ke Ibu Weni. Baik, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur untuk ibadah kita pagi hari ini. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah garam. Ini adalah perkataan Tuhan kepada kita semua.
Ketika Dia menjadikan kita garam, berarti Tuhan sudah menyiapkan kekuatan, kemampuan, dan hikmat di dalam kita. Sebab Ia adalah garam dan Ia menyalurkannya melalui hidup kita. Sehingga kita mampu untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Di pekerjaan kita, di keluarga kita, di masyarakat, dimanapun dan siapapun yang kita layani. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang percaya menerimanya, katakan Tuhan Yesus memberkati.